Oke, hai, kembali lagi bersama saya Dini Winanti. Hari ini kita akan membahas tentang keperawatan kritis mengenai gagal jantung akut atau acute heart failure. Apa salah aku bilang? Ya pokoknya AHF. Nah, sebenarnya AHF dan CHF itu sebenarnya sama, tapi onsetnya aja yang berbeda, serangannya saja yang berbeda. Kalau misalnya CHF itu dia waktunya itu sudah lebih dari 3 bulan, sedangkan untuk yang akut ini kurang dari 3 bulan. Nah, dia sama-sama ketidakmampuan jantung untuk memompa darah, sehingga darah yang membawa oksigen dan nutrisi itu berkurang, sehingga merusak jaringan-jaringan yang ada di sekitarnya. Nah, faktor apa saja sih yang membuat gitu kan? Apa saja sih yang mencetuskan dari AHF atau gagal jantung akut? Saya sudah latihan. Itu ada tekanan darah tinggi, SKA, takikardi, PPOK, emboli paru, komplikasi bedah, gangguan tiroid, dan komplikasi mekanik akut yang lainnya. Nah, terus ada juga sepsis, juga ada sih sebenarnya, infeksi. Nah, apalagi kalau habis ini gagal jantung akut ini juga dibedakan menjadi 4 klasifikasi, yaitu yang pertama hangat dan basah, itu perfusinya baik dan kongestif. Terus ada juga dingin basah, itu hiperperfusi dan kongestif. Terus juga tipe dingin dan kering itu hipoperfusi tanpa kongestif. Kalau misalnya ada juga tipe hangat dan kering kompensasi, baik perfusinya baik terus tanpa adanya kongesti. Nah, terdapat ada 5 sub tipe lagi dari AHF, yaitu ADHF, edema paru akut, shock kardiogenik, terus gagal jantung hipertensif, terus juga ada gagal jantung kanan. Nah, tanda gejala mayoritas nih dari pasien AHF adalah sesak napas, sehingga perlu dilakukan dengan cepat biar dia tidak iskemik, biar dia tidak iskemia. Terus pada tadi kan ada 5 subtipe kanan. Pada ADHF itu tanda gejalanya ada sesak napas, edema tungkai, ortopnu, rongki basah halus, terus rongsen dada normal. Edema paru akut itu tanda gejalanya ada sesak napas, tiba-tiba sesak napas disertai distres pernapasan, penurunan saturasi oksigen, terus rongki basah lebih dari setengah lapangan paru. Terus untuk shock kardiogenik itu tekanan darahnya turun kurang dari 90 per 60 mm air raksa. Terus akral dingin, kesadaran menurun, disertai nyeri dada, sesak napas. Terus juga untuk gagal jantung hipertensif itu gejalanya itu hampir sama dengan ADHF atau edema paru akut. Terus gagal jantung kanan itu ada sesak napas, asites, hepatomegali, edema tungkai, serta tekanan jugular meningkat. Nah, dari semua tipe ini tadi kan ada semua sesak napas, ya kan? Entah di ADHF, edema paru, gagal jantung kanan, gagal jantung hipertensif, dan shock kardio, kan semuanya mengalami sesak napas kan, dimana ya memang karena itu. Nah, terus tata laksanaan untuk AHF itu ditentukan melalui jenis dari AHF tadi. Misalnya yang basah kering tadi, kering basah, nah itu misalnya ya saya ambil salah satunya aja. Misalnya untuk tipe apa ya, tipe dingin basah, tipe basah dan dingin dan basah itu diberikan inotropik dan vasopresor hingga menjadi hangat dan basah. Dari hangat dan basah ini diberikan diuretik loop intravenous atau drip. Nah, dan juga untuk dingin dan kering berikan pemberian cairan.
Nah, untuk jenis basah dan hangat misalnya, basah dan hangat itu diberikan furosemide bulos dan dikombinasikan dengan dobutamin. Nah, untuk dosis vasodilatornya menggunakan gliserin mulai dari 10 sampai 20 milisentergram mcg per menit, terus dinaikkan menjadi 200 mcg per menit. Terus misalnya hati-hati dengan hipotensi dan nyeri kepala. Terus ada isosorbit itu dinitrat mulai dari 1 mg per jam dinaikkan menjadi 10 mg per jam. Nah, pasien dengan AHF ini beresiko tinggi untuk mengalami komplikasi selama 1 jam pertama penyakit. Nah, maka dari itu waktu 1 jam pertama ini ditentukan sebagai waktu untuk pengobatan. Pemeriksaan segeranya yaitu tes diagnostik, terus pengobatan farmakologi dan non farmakologi mulai dari dia datang ke rumah sakit. Terus evaluasi klinisnya pada tahap pemeriksaan diagnostik itu penekanan dilihat dari penentuan stabilitas dari kardiopulmoner berdasarkan tingkat keparahan dyspnea, terus status hemodinamik dan irama jantung. Nah, untuk diagnosa sendiri, diagnosa keperawatan untuk AHF maksudnya gagal jantung akut lah ya. Itu ada penurunan curah jantung berhubungan dengan kontraktilitas, prelude, terus perubahan irama jantung, terus juga ada nyeri akut berhubungan dengan kurangnya suplai oksigen ke miokardium, terus sehingga terjadi peningkatan produksi asam laktat, terus juga gangguan pertukaran gas karena oksigennya berkurang, terus juga ada pola napas tidak efektif berhubungan dengan pengembangan paru yang tidak normal. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang keperawatan kritis mengenai akut heart failure atau AHF atau gagal jantung akut. Bye, sampai jumpa di video berikutnya.